Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita akan membahas tentang peran pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanatar. Hari ini kita berada di suatu tempat yang bagi generasi muda Tanatar tidak asing lagi, yaitu di Kelo Kopi. Kelo Kopi berada di Nagari Limakaum, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanatar. Baik, pemirsa, sahabat ayah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama, Mang Bayu. Silakan perkenalkan Mang Bayu kepada pemirsa kita. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, sahabat Ayah. ayah. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saat ini masih aktif sebagai Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tanah Datar. Mungkin itu aja dulu ya. Oke. Kita. Terima kasih pemirsa. Bang Bayu adalah Ketua KNPI Kabupaten Tanatar. Ya. Selanjutnya narasumber kita kedua dari birokrat yang membidangi ekonomi kreatif di Kabupaten Tanatar. Silakan perkenalkan Bang Tasnim pemirsanya. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Tasnim Firdaus saat ini menjabat sebagai Adiatama Parekraf di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Tanah Datar di bidang ekonomi kreatif ya. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik pemirsa, tadi kita telah mengenal siapa narasumber kita hari ini. Tema kita hari ini yang ringan-ringan saja, yaitu peran pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif di Tanah Datar. Sebelum kita lebih fokus lagi kepada peran pemuda terhadap pengembangan ekonomi kreatif Tanah Datar, terlebih dahulu tentu kita ingin tahu peran pemuda itu sendiri di Kabupaten Tanah Datar sejauh apa sampai saat ini. Ini mungkin untuk Bang Bayu. Silakan Bang Bayu. Ya. Terima kasih. Pertama, kehormatan gitu ya, diundang dalam podcast ini. Ya. Karena saya mengikuti ayah luar biasa, walaupun secara usia tidak muda lagi, tapi Alhamdulillah. masih semangat. Dan ini bisa ditiru bagi kawan-kawan pemuda bagaimana hal-hal kreatif itu tetap harus bisa kita kembangkan ke depannya. Tentu selain untuk aktualisasi diri, tentunya mudah-mudahan ini juga menjadi sebagai sebuah mungkin ada nilai ekonominya mungkin ya. Iya. Ya, jadi hal-hal seperti ini mungkin bisa kita tingkatkan. Oke, terkait dengan peran pemuda, yang pertama tentu yang harus kita pahami bahwa pemuda ini adalah estafet. Ya, yang tidak bisa kita pungkiri, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, estafet itu akan datang kepada kita. Ya. Sejauh ini saya lihat di Kabupaten Tanah Datar sebenarnya banyak pemuda yang kreatif. Banyak ya. Banyak, sangat banyak pemuda yang kreatif. Cuma mungkin memang belum terlalu bisa ekspos dengan baik, mungkin belum terlalu mendapatkan ruang yang maksimal. Ya. Jadi mungkin masih gerak-gerak sendiri. Karena kita lihat di media sosial tuh, contohnya saja banyak tuh kan udah mulai banyak kreator-kreatornya, Tapi belum terakomodir dengan baik. Banyak ada yang mungkin di dunianya Bayu yang mungkin dalam berpolitik pun ada, dalam sibuk dalam organisasi pun ada, konten kreator, bahkan dalam olahraga atlet pun banyak. Iya. Tentu ini sebagai sebuah hal positif tentunya, dan juga banyaknya usahawan muda Iya. yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Bahkan kemarin yang Anissa kan? Iya. Salah satu Mandi itu anak muda Tanah Datar yang prestasinya sudah nasional. Sudah go nasional Iya, kan? Itu sendiri sebuah pertanda bahwa sebenarnya banyak anak muda kreatif di Tanah Datar. Tentu pertanyaannya bagaimana ini bisa kita maksimalkan kehidupannya. Tentu alhamdulillah ayah walaupun secara di sini adalah host, tapi tentu juga sebagai pihak yang berkompeten juga karena masih aktif, belum pensiun ya. Iya, belum pensiun. Ini bagaimana nanti dinas pun bisa memformulasikan apa yang bisa dilaksanakan untuk mendukung bakat-bakat yang ada ini agar kedepannya bisa lebih maksimal. Oke, terima kasih Bang Bayu. Pemirsa, tadi Bang Bayu sudah menyampaikan
eh, sejauh mana peran pemuda di Tanah Datar saat ini. Ya. Yang menjadi fokus kita tadi dari Bang Bayu, yaitu salah satu contohnya pemuda Tanah Datar itu berprestasi di tingkat nasional adanya salah seorang pemuda kita atas nama Anissa Sapitri, ya, yang menjadi juara nasional. Ya, luar biasa. Ya, bahkan yang udah peloporannya ya. Yang peloporannya ya. go internasional. Ya. Sekarang dia Malaysia. sudah merambah pasar-pasar internasional dalam bidang pangan. Baik, selanjutnya terima kasih Bang Bayu. Siap ya. Kita sambangi dulu narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Tasnim Firdaus, selaku birokrat di bidang ekonomi kreatif. Kita minta dulu bagaimana saat ini perkembangan ekonomi kreatif ini di Kabupaten Tanah Datar. Silakan Bang Tasnim. Baik, terima kasih. Ya, sejalan mungkin dengan yang disampaikan oleh Bang Bayu tadi. Ya. Selama ini mungkin ekonomi kreatif kita agak terkesampingkan karena agak kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Karena sektor ekonomi kreatif ini kita rasa sejauh ini agak kurang berkembang karena mereka tidak terfasilitasi, tidak mendapatkan support baik dalam segi materi ataupun dalam segi non materi. Itu pelatihan. Sebelum kita lanjut nih, ekonomi kreatif ini tidak terfasilitasi atau belum, sebetulnya mungkin sudah pemerintah sudah memfasilitasi, tapi belum Termaksimalkan. belum terekspos. Iya. Belum maksimal lah kalau pasnya. maksimal, Kalau tidak terfasilitasi, takutnya kita nanti salah ya. Iya. Ada terfasilitasi tapi belum maksimal Belum ini ya. maksimal, ya. Jadi potensi yang dimiliki sekarang itu belum keluar sepenuhnya. Gitu. Iya. Jadi tidak bisa mendongkrak ekonomi kita secara keseluruhan. Iya. Padahal berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata ataupun BPS terkait di tahun 2022 terakhir itu ada ratusan pelaku ekonomi kreatif di Tanah Datar ya. Iya. Itu dari 17 subsektor itu masuk dari perfilman, seni, digitalisasi, kriya dan sebagainya macamnya. Itu banyak, ada 17 subsektor dan kita di Tanah Datar ini ada semua ya. Ada semua. Lengkap kita di sini ya. Ke-17 subsektor itu ada ya. Ke-17-nya ada kita. Dan itu didominasi oleh anak-anak muda. Anak muda. Ya? Pelakunya Oke. sesuai dengan judulnya ekonomi kreatif, ini cocoknya memang yang tampil itu anak muda ya. Iya. Jadi memang mereka yang memiliki ide-ide yang kreatif Iya. itu bisa kita push untuk lebih maksimal mengeluarkan idenya. Nah, jadi balik lagi ke cerita yang tadi ya. Ya. Berdasarkan di buku tahunan di 2022 itu ada ratusan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Tanah Datar. Iya. Yang selama ini terdata tapi belum maksimal. Hanya beberapa seperti saudari kita Anissa tadi Ya. itu termasuk yang sudah Ada Randy di film mana? Randy. Ya. Randy di MT Film. Ya. Insya Allah di tahun ini kita akan Bang Bayu, kita mendata semua pelaku ekonomi kreatif di awal tahun ini. Ini mumpung masih bulan Januari, masih segar lagi, masih tenaganya masih full. Ini kita akan kembali mendata pelaku ekonomi kreatif. Iya, atau mumpung sekdisnya belum pensiun. Ya. betul ya. Jadi kita plus Bang Bayu ini agak di luar konteks. Iya, Beliau iya, juga iya. ikut support kita di ekonomi kreatif. Ya, Kemanapun iya. kita ini beliau terus support. Termasuk podcast ini juga dalam Iya. rangka mensupport ekonomi kreatif kita salah satunya. Ya. Jadi awal tahun ini kita insya Allah akan kembali mendata dari 75 negara kita yang ada di Tanah Datar. Ya, Kita tidak ingin nanti adanya anak tiri ataupun anak kandung yang merasa dianaktirikan anak kandung. Nanti kita akan data subsektornya dari 17 ini kita kelompokkan kembali. Ya. Mana yang sesuai dengan roadmap yang ada di Dinas Provinsi, Disparprov. Itu ada 3 pengelompokan. Yang pertama ada lokomotif, ada yang unggulan, ada yang penunjang dia. Jadi tidak semua 17 ini memiliki peran yang pengaruh yang luar Porsi yang biasa. sama, Porsi bukan yang ya? sama. Beda-beda porsinya. Beda porsinya karena sesuai dengan perkembangan zaman ini ada beberapa yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian. Yang anak muda kita sekarang itu kalau secara ini kita sebut itu yang sangat digandrungi. Dari 17 ya seperti media yang MT Film itu termasuk sektor yang lokomotif. Artinya ini sektor utama yang harus kita genjot, yang memiliki efek yang luar biasa.
Ada multiplier effect nanti kalau digitalisasi. Satu lagi kan tadi perfilman, digitalisasi seperti konten kreator, desain grafis di dunia maya itu masuk ke dalam sektor Pelaku yang seni? lokomotif. Banyak juga. Ya, pelaku seni. Itu ternyata masuk ke dalam sektor lokomotif dia, ya. Jadi kita ingin semuanya ini sejalan dengan pemerintah pusat, Ya. sesuai dengan tagline yang saat ini di Kementerian Aircraft. Kementerian Aircraft, Aircraft, ya. Kemenekraf, Ya. yang dibumingkan yaitu the new engine growth. Artinya pemerintah yang saat ini Pak Prabowo itu concern dan ingin ekonomi kreatif ini menjadi sumber baru kebangkitan ekonomi kita. Ya. Nah, kita di daerah otomatis harus support karena kita memiliki nih sumber daya yang kita punya, tapi tidak termaksimalkan. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita berharap pemuda-pemuda kita yang ada di Tanah Datar ini nanti akan ikut memiliki andil besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ya. Yang insya Allah untuk tahun ini kita berharap menjadi batu loncatan yang besar ke depannya untuk perkembangan ekonomi kreatif. Ya. Mudah-mudahan dengan support yang ada dari Kemenekraf itu cita-cita ini terwujud, gitu ya. Terlepas dari support dari Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga juga, sekretaris terutama, Iya. ayah. Insya Allah, insya Allah. Nah, itu dulu ya. Ya. Oh, Sekarang terima kasih Bang Tasnim. Kita perdalam sedikit lagi. Oke ya. Ini Oke. masalah ekonomi kreatif ini ternyata menarik ini. bagi kita semua. Menarik ya. Ya. Sekarang yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa kita yaitu dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu kira-kira mana yang diminati atau menjadi unggulan oleh anak-anak muda kita di Tanah Datar ini? Itu yang sudah kita sebutkan tadi ya, yang sektor lokomotif ini artinya yang menjadi poin paling Lokomotifnya itu. iya lokomotifnya, poin paling pentingnya itu perfilman. Perfilman ya. Nah, ini Film. perfilman, Ya. digitalisasi seperti konten kreator, Iya, iya, iya. seperti yang ayah Ya. laksanakan saat ini. Digitalisasi ya, ya. Ya, satu lagi itu dari sisi seni ya. Apa? Seni, Seni ya, ya. Nah, ini 3 sektor ini posisi saat ini dikelompokkan ke dalam Ini lokomotif ya? sektor lokomotif. Ya. Nah, ini artinya mempunyai pengaruh besar kalau Ya. ini kita maksimalkan. Nanti sesuai pertanyaan saya tadi, yang 3 lokomotif yang 3 ini, berarti sekarang di Tanah Datar ini menjadi ini termasuk yang diminati. Termasuk yang diminati, Yang diminati oleh- dan ini ternyata sudah dilakukan kajian khusus oleh dari pihak kementerian, dari pihak provinsi. Terakhir kita melakukan FGD itu dengan pihak provinsi. Ya. Ternyata memang tidak di Tanah Datar saja ya, Iya. hampir menyeluruh seluruh Indonesia. Makanya kita mengikuti pengelompokan 3 kelompok ini itu sudah mengikuti dari kementerian dan dari provinsi. Artinya memang posisi inilah yang sangat saat ini diminati. Dan kebetulan di Tanah Datar ini ada. Saya kalau kita nggak ekspos. Oke. Itu tadi pemirsa telah dijelaskan oleh Bang Tasnim tentang dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu ada beberapa yang menjadi lokomotif dari pembagian segmen tadi. Jadi ternyata memang segmen lokomotif ini yang sekarang menjadi unggulan atau diminati oleh anak-anak muda pada Tanah Datar. Kita juga berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir anak-anak muda sekarang untuk bisa berkreasi di bidang ekonomi kreatif. Tadi Bang Tasnim dan Bang Bayu sudah menyampaikan bahwasanya pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu sangat luar biasa program terutama untuk pemuda dan ekonomi kreatif. Ya. Sekarang tentu kita berharap bisa linear nih dari daerah sampai ke pusat agar apa yang kita butuhkan di daerah ini bisa didorong dan diakomodir oleh pemerintah pusat, pemerintah pemerintah provinsi pusat. Ya. Baik.
sebelum kita jauh, ini ada yang tertinggal nih, pemirsa. Kita sudah dari tadi sudah berbicara tentang pemuda, tentang ekonomi kreatif. Karena kepada Bang Bayu kita tanya dulu. Siap ya. Kalau Bang Bayu sama Bang Tasnim mungkin masih bisa dikatakan pemuda. Masih. Walaupun pemuda sudah hampir batasnya lewat. kan. Kalau ayah mungkin sudah ya namanya saya ayah dari pemuda. Iya. Gitu kan. Tetap butuh. Iya. Kita tetap mensupport pemuda. Sedikit saja itu kita sampaikan kepada pemirsa kita, pemerintah usia pemuda itu menurut regulasinya sekarang Kalau Undang-Undang Nomor 40 itu 16 sampai 30. 16 sampai 30 ya, undang-undang. Ya. Di bawah undang-undang ada lagi di daerah ini yang diatur, apakah itu Perda belum, tapi mungkin peraturan bupati yang menetapkan pemuda itu kan ini disesuaikan dengan kondisi daerah kita. Sama ya, 16-30. Mungkin lebih ya. Iya, 16-35. 16-35 ya. Oke, pemirsa, tidak jauh berbeda antara aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan pengembangan di daerah datar. Sekarang yang ingin kita tanyakan juga bagaimana caranya kita bisa meningkatkan minat. Kalau tadi kita kan sudah bicara tentang bahwasanya ekonomi kreatif ini peluangnya ada Ya. dan sekarang sebagian besar itu sudah dilakukan oleh generasi muda. Tapi kalau kita hitung-hitung antara jumlah generasi muda atau pemuda di Tanah Datar dengan yang sudah melakukan kegiatan atau aktivitasnya di bidang ekonomi kreatif kan belum presentasinya belum seberapa. Sekarang bagaimana cara kita bisa merangkul anak-anak muda itu supaya dia berminat untuk berkreasi di bidang ekonomi kreatif ini. Oke ya. Ya. Sejauh yang Bayu pahami ya, Ya. anak muda di Tanah Datar ini, yang pertama perlu adanya sebuah kita kebanyakan di sini kan suka meniru ya, ketika sudah ada yang berhasil jadi mungkin langkah awal selain bagaimana nanti disupport kan sudah dijelaskan tadi panjang lebar oleh Bang Tasnim, bagaimana beberapa pilot projectnya kita bikin dulu. Nanti kalau udah menemukan hasil, saya pikir itu akan menarik minat anak muda karena kelemahan anak muda ini adalah mental untuk memulai. Iya. Tapi ketika sudah Keberaniannya mungkin yang agak ternyata support Pemdanya kuat. Karena yang menariknya seperti yang ayah katakan tadi, berbicara terkait situasi pemerintahan pusat, provinsi dan daerah, saya pikir sangat menguntungkan bagi anak muda. Kita punya wapres yang masih muda. Iya. Di Sumatera Barat kita punya wakil gubernur yang anak muda dan adalah konten kreator yang luar biasa. Di Tanah Datar terlepaslah situasi politik yang sedang terjadi sekarang, kita tidak bisa mengkiri bahwa bupati dan wakil bupati terpilih saat ini adalah orang yang masih belum bisa dikatakan yang tua juga, karena masih dalam rentang usia muda juga. Ditambah yang menariknya, saya pikir Menparekraf ini teman dekatnya Pak Bupati kita juga. Jadi ini sebenarnya jalannya sudah ada, tinggal bagaimana ini bisa kita seriusi. Tentu kerjasama seluruh pihak nantinya. Bagaimana kita ada pilot project ini loh, contoh Anissa tadi bagaimana nanti mungkin bidang film ada Randy dan yang lain-lainnya di bidang olahraga bisa atlet jadinya atlet mungkin bagaimana nanti terbaru ya kemarin agak keluar dari topik sedikit, beberapa hari yang lalu Kabupaten Datar dikunjungi oleh Sekjen DPP KNPI. Sekjennya, Sekretaris Jenderal Pusat KNPI, dan langsung dijamu oleh Pak Bupati. Kebetulan rombongan ini adalah orang-orang dekat dari Mas Menteri. Mas Menteri Ekraf. Pemuda. Jadi di sana Bupati menyampaikan mimpinya bahwa Tanah Datarnya harus dan katanya Pemda Tanah Datar cuma membutuhkan semacam surat persetujuan aja dari Menpora. Nanti tetap pelaksana teknisnya tentu dengan Kementerian PU. Saya pikir kalau Kementerian PU
akan gampang juga bagi bupati untuk akses. Tapi dan singkat ceritanya dijanjikanlah nanti mudah-mudahan diatur waktunya Menpora ini kita bawa ke Tanah Datar untuk survei lokasi dan semacam. Kalau support center hadir juga kan, itu kan bisa jadi kita jadikan sebagai langkah awal dalam pembangunan. Nanti mungkin bisa jadi selain support center ada Geraha Pemuda. Di Geraha Pemuda ini bisa menjadi rumah bagi anak-anak muda dan di sana mungkin anak muda mungkin melihat ternyata Pemda serius. Mungkin bisa hal-hal sederhana seperti itu, karena mental yang susah itu adalah untuk memulai, karena ketakutan anak muda sekarang kan takut gagal. Tapi ketika sudah ternyata ada yang sukses, ternyata didorong dengan baik, disupport dengan baik, tentu hal-hal seperti ini yang kita harapkan nanti bisa meningkatkan Oke, terima kasih Bang Bayu. Kelihatannya di depan sudah ada kopi. Bentar ya. Siap. Kopi, kelok kopi. Nah, silakan Bang Algi, kopinya narasumber kita kelihatannya sudah butuh penyegaran nih. Double kopinya ya. Iya. Kok agak beda Seko Bang Bayu. Ini sebenarnya bisa masuk sektor ekonomi kreatif juga nih ya. Ini di Dari sisi subsektor kuliner nih. kuliner. Bang Bayu. Iya, kan kopi dari Kreatif, daerah kita kan ada juga. Ini kan Bang Taslim juga Kebetulan salah satu pelaku juga kita menggunakan kopi Pariangan. Oh. Yang jumlahnya itu belum terlalu banyak. Bahan bakunya ini adalah Ternyata Tanah Datar itu sebenarnya termasuk salah satu penghasil kopi yang agak banyak di Sumatera Barat. Hanya saja selama ini tidak ekspor. Nah ini kembali kita ke yang tadi kita nanti sampai bisa kopi ya. sinkron dengan konten kreator dan segala macam. Iya. Nah itu dari Bang Bayu. Kita nanti di pemerintah daerah itu akan membentuk suatu organisasi yang bahasanya itu ya, di luar pemerintah tapi dia di bawah naungan pemerintahan. Kita bentuk satu organisasi. Itu seperti penghubung lah, creative hub ya. Jadi menghubungkan semua pelaku ekraf ini di suatu tempat, wadahnya bertukar pikiran, saling support yang seperti Bang Bayu bilang sampaikan tadi, ketika mereka melihat si B sudah sukses, si A sudah sukses, mereka insya Allah juga akan terpacu untuk ini. Kopi ini ternyata komoditas yang selama ini terkesampingkan, padahal di dunia kopi termasuk komoditas paling diunggulkan. Nilai ekonominya sangat luar biasa. Apalagi saat ini harga kopi sedang tinggi ya, sedang puncak ya. Hal ini dipicu karena penghasil kopi terbesar salah satunya itu Brazil itu gagal panen. Jadi Indonesia menjadi lirikan. Nah ini waktunya pemuda-pemuda pelaku ekraf yang ada di Indonesia, terkhusus di Tanah Datar, itu memanfaatkan momen itu. Nah ini tentunya yang agak kencang larinya itu tentunya pemuda ya. Dibandingkan yang agak berumur tentunya anak muda lebih kencang tentu jelas. Lebih kuat ya. Oke. Sambil kita ngopi bercerita, silakan juga ada snacknya. Ini pemirsa namanya tahu badarua lunak. Lakurang Madarua. Lakurang Madaruanya kan lalamu terletak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ruang itu banyak. Kita punya seperti yang rekan Bang Taslim tadi 17 sektor. Tanah Datar punya semua. Nah, tinggal ini bagaimana diseriusi saja. Dan tentu kalau berbicara lokomotifnya, kita berharap dinas terkait yang memang betul, karena mungkin salah satu kendalanya itu mungkin ada terkait dalam berusaha atau permodalan dan segala macam kan banyak. Fasilitas dan nanti bagaimana, walaupun tentu prosesnya akan panjang, minimal kita mulai sehingga itu bisa menjadi langkah-langkah maju untuk kedepannya dan fasilitasi. Ini kita perdalam lagi. Ini yang menjawab apakah nanti Bang Bayu atau Bang Taslim. Kita juga mungkin agak keluar konteks sedikit ya. Salah satu program unggulan kedepannya oleh Bupati terpilih yaitu adanya Creative Hub. Sekarang kita ingin tahu dulu, mungkin atau kita sampaikan kepada pemirsa Ayatollah. Jadi nanti ketika program ini diluncurkan, mereka sudah mengenal apa itu yang Creative Hub ini. Mungkin Bang Taslim atau Bang silakan. Nanti Bang Bayu bisa menambahkan, melengkapi. Jadi gini ya, kita berharap di tahun ini itu untuk
Creative Hub atau rumah kreatif atau nanti namanya kan kita belum jelas ini ya. Tapi yang jelas fungsinya itu sama, mengumpulkan anak-anak muda yang kreatif, memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif yang baik yang sudah memiliki produksi, yang belum dan akan memproduksi, yang akan menambah produksi, yang belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana. Kita di pemerintah daerah nanti akan memfasilitasi untuk langkah awal. Ya. Artinya mereka yang selama ini merasa tidak mampu karena keterbatasan sarana prasarana, itu yang nanti akan kita fasilitasi. Atau mungkin perlu peningkatan kapasitas mereka Harus. untuk pelatihan-pelatihan Peningkatan itu. fasilitas. Di tahun ini insya Allah itu akan ada beberapa pelatihan. Ada? Terkait ekonomi ada. Itu sudah keluar. Kita udah beberapa pelatihan. Nanti kita insya Allah kita akan kumpulkan dulu. Kita akan data dulu. Tapi sudah ada beberapa pelatihan yang nanti akan kita laksanakan untuk yang sudah dilaksanakan tahun ini untuk pengembangan ekonomi kreatif. Yang intinya penambahan kapasitas Bang Bayu. Jadi kita juga akan diskusi dengan Bang Bayu sebagai Ketua KNPI. ya. Bagaimana langkah bagusnya, siapa saja yang bisa berpotensi untuk itu. Oke, ternyata pemirsa apa yang sampaikan tadi dan yang kita harapkan tadi, ternyata pemerintah daerah sudah lebih dahulu memikirkannya. Buktinya pemerintah daerah untuk tahun sekarang sudah menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas kapasitas anak-anak muda yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif. Samping itu mungkin Bang Bayu, kira-kira menurut pemikiran Bang Bayu sendiri ke depan ini khusus latar ya, kira-kira apa yang lagi yang dibutuhkan oleh pemuda ini untuk bisa lebih mengeksplor dirinya sendiri, terutama di bidang ekonomi kreatif. Yang paling penting support ya, dan pendampingan. Support, Yang tadi dikatakan oleh Bang Taslim tadi, ada berbagai macam pelatihan nantinya, dan tentu harapan kami yang betul-betul pelatihan itu betul-betul dikemas dengan baik, yang ikut itu benar-benar pelaku ekonomi kreatif, dan jangan kalau bisa jangan yang ikut itu aja, karena banyak itu selalu mohon maaf bukan berarti kita, tapi ini berbagai sebuah masukan bagi karena di bawah ada yang berbicara yang ikut pelatihan orangnya cuma itu. Dan tentu kita harapkan dalam pelatihan ini nantinya ada tujuan yang dicapai dan jangan hanya dilepas di situ, karena pendampingan itu yang paling penting. Karena berbicara sebenarnya tentang masyarakat pemuda daerah, khususnya pemuda dan pelaku ekonomi kreatif. Contohnya saja dalam bidang pengolahan bahan. Orang-orang kita ini kepereban masa ya. Apapun itu, cuma mungkin kelemahan kita dalam kemasan, dalam packagingnya, packagingnya dan bagaimana nanti pasarnya disediakan. Bang Taslim kan juga orang ekonomi, tentu akan paham dengan itu. Bagaimana nanti Pemda bisa memfasilitasi itu, karena kita punya ini dan kelemahannya mungkin itu secara packaging mungkin agak lemah. Bagaimana bisa UMKM-nya dinaikkan kelasnya. Jadi agar sesuai dengan permintaan pasar dan bisa menunjang nantinya. Makanya saya sangat sepakat tadi yang berkaitan dengan Taslim, berbagai macam pelatihan itu, dan jangan terhenti sampai di situ, tapi dampingi, karena pendampingan itulah yang nantinya akan meyakinkan kawan-kawan dan semakin memperkuat semangatnya agar ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bang Bayu, luar biasa. Ternyata kalau kita berbicara pemuda dan ekonomi kreatif ini tidak akan habis-habisnya. Banyak pembahasannya. Untuk hari ini mungkin hanya itu dulu pembahasan kita, karena kalau kita bahas sampai sore ini tidak akan nggak kelar ya. Kalau 17 subsektor kita bahas, nanti Bang Bayu nggak pulang nanti. Nggak pulang, kasihan kita kan. Mana tahu ada sesi 2-nya. Insya Allah akan ada sesi 2-nya dalam waktu dekat. Mumpung awal tahun ini kita akan berbanyak jadinya ya siapa tahu kalau izin maaf. Mumpung awal tahun ini Bang Bayu, kita sering-sering koordinasi untuk ekonomi kreatif di Tanah Datar ini lebih bagus semuanya. Karena pasti tidak akan terlepas dari KNPI. Pasti. Kita butuh bantuan KNPI untuk mensortir, karena KNPI yang lebih tahu pemuda mana saja yang bisa kita rangkul, mana yang bisa kita push untuk lebih berkembang. Oke, terima kasih Bang Taslim, Bang Bayu. Sebelum kita akhiri, ternyata
seperti Bang Bayu katakan tadi, kalau bisa ke depannya pelatihan ini jangan ada yang menjadi spesialis pelatihan ya. Spesialis pelatihan. Cuma sekedar ikut aja. Mohon maaf dalam tanda kutip, sekedar mengambil uang transport. Ada spesialis pelatihan ya. Spesialis pelatihan. Padahal kan tujuannya harus lebih dari Ya. itu. Jadi pemirsa, kita berharap nanti pemerintah daerah khususnya OPD terkait untuk mengelola pelatihan-pelatihan ini secara profesional, dan kalau bisa setelah selesai pelatihan harus ada follow up-nya. Ya. Nah, jangan mereka ditinggalkan dilepas begitu saja. Nah, karena nanti akan terkesan mubazir pelatihan itu, tidak bermanfaat. Artinya kita harus men-follow up setidaknya di akhir tahun itu kita lakukan evaluasi. Ya. Seberapa jauh pelatihan yang kita laksanakan, kan hasilnya bagaimana? Ya. Kalau perlu tahun depannya kita ulang lagi, dengan orang yang sama, tapi itu Dengan metode yang untuk berbeda. peningkatan kelasnya. Gitu kan. Oke, pemirsa, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Bang Bayu Oke, untuk pemirsa kita. Khusus bagi anak muda ya, karena ini sesuai dengan ranah saya. Yang harus kita ingat kawan-kawan, kita adalah estafet. Suka tidak suka, siap tidak siap, mampu tidak mampu, itu akan datang. Dan Indonesia digembar-gemborkan di 2045 ini akan menjadi Indonesia emas. Ya, tentu itu berada di tangan kita anak muda. Jadi pertanyaannya kita mau apa tidak, kita siap atau tidak. Dan saya harapkan bahwa bagi anak-anak muda jangan takut untuk memulai, dan jangan takut untuk membuka komunikasi dengan siapa. Jadi ketika memang ada hambatan, silakan. Akan banyak ruang seperti baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pertanyaannya, Anda mau memulai atau tidak. Jadi itu yang saya harapkan bagi anak muda, tetap semangat, tetap kreatif, dan sesuai dengan tagline kami di KNPI ya, aktivispreneur kata gitu. Aktivis boleh, wirausaha. Wirausaha, iya. Oke, terima kasih Bang Bayu. Sedikit mungkin dari Bang Taslim ada statement closingnya tentang ekonomi kreatif. Mungkin penutup sedikit aja ya. Bagi pelaku ekonomi kreatif Tanah Datar yang selama ini tidak pernah terekspos dan tidak berani mengekspos diri, kami Pemda Tanah Datar menunggu kehadiran kawan-kawan di Dinas Pariwisata Tanah Datar, munculkan ide-ide kreatif yang bisa kita kembangkan. Itu aja ya. Oke, terima kasih Bang Bayu, Bang Tasnim. Bisa akhirnya sampai di sini dulu pertemuan kita di episode pemuda dan ekonomi kreatif yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut pada episode keduanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.